Al-Quran sering dianggap mengagumkan karena memiliki banyak lapisan yang menyentuh berbagai sisi kehidupan manusia. Dalam bidang sains, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia memperhatikan langit, bumi, hujan, laut, dan penciptaan manusia sehingga mendorong lahirnya rasa ingin tahu dan penelitian. Dalam sastra, bahasanya memiliki ritme, simetri, dan pilihan kata yang sangat kuat hingga memukau banyak ahli bahasa Arab. Dari sisi emosi dan psikologi, Al-Quran menggambarkan rasa takut, harapan, iri hati, cinta, kesedihan, dan kesombongan manusia dengan sangat mendalam sehingga terasa relevan di setiap zaman. Simbol seperti cahaya, air, gunung, dan laut dipakai untuk menggambarkan petunjuk, kehidupan, kekuatan, dan perjalanan batin manusia. Karena itu banyak orang merasa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga refleksi besar tentang kehidupan, jiwa manusia, dan makna keberadaan di dunia. Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran buat ngebedah sebuah teks kuno tapi bukan cuman dari kacamata religius aja? Nah, di Explainer kali ini kita bakal langsung ngupas tuntas anatomi dari surah Yusuf. Kita bakal cari tahu kenapa kisah ini diakui secara universal sebagai mahakarya narasi dan punya studi psikologis yang benar-benar luar biasa. Menariknya nih, dari awal banget, teks ini udah bikin klaim yang super berani. Dia mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Ahsanal Qasas, yang artinya sebaik-baik kisah. Berani banget kan? Ibaratnya, ini tantangan terbuka buat kita untuk menguji, benar nggak sih klaim itu? Jadi, buat ngebuktiin gelar tersebut, kita bakal ngebahas beberapa poin utama hari ini. Kenapa ini disebut sebaik-baik kisah, terus kita bedah anatomi alurnya yang dramatis, psikologi karakternya yang sangat realistis, titik balik pengampunannya, dan pastinya relevansi kisah ini buat kehidupan kita di era modern. Oke, kita mulai dari poin yang pertama ya, fondasi dasar yang bikin ini disebut sebagai sebaik-baik kisah. Ternyata rahasia kenapa kisah ini bisa memikat pembaca lintas zaman adalah karena dia berhasil ngerajut bahasa yang puitis banget, pemahaman psikologi manusia yang dalam, plus resonansi emosional yang super kuat. Jadi ini tuh bukan sekedar deretan kata-kata biasa, tapi benar-benar refleksi utuh dari kehidupan dan jiwa manusia. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bongkar anatomi alur dramatisnya. Alias gimana sih mekanisme cerita ini dibangun? Ada satu poin struktural yang krusial banget di sini. Kalau biasanya narasi sejarah itu kepotong-potong dan nyebar di berbagai bab yang beda, kisah epik Yusuf ini tuh unik banget. Semuanya tertuang berurutan, murni cuma di dalam satu bab tunggal secara utuh. Keren kan? Nah, gara-gara strukturnya yang padat ini, alurnya jadi kerasa sangat ketat dan dramatis. Coba deh bayangin pergeseran nasib karakternya yang ekstrim. Dimulai dari dilempar ke dasar sumur yang gelap, dijual jadi budak, dijeblosin ke sel penjara, akhirnya malah naik tahta jadi penguasa Mesir. Benar-benar plot twist. Tapi gimana caranya plot twist seheboh itu nggak kerasa maksa? Kuncinya ada di mimpi. Alur cerita ini dibingkai dengan brilian pakai simbol mimpi yang saling terhubung. Dari mimpi masa kecil Yusuf, mimpi teman-teman satu selnya, sampai mimpi Raja Mesir yang memicu semuanya. Alhasil setiap kejutan yang muncul, seliar apapun itu, tetap kerasa logis dan udah kepeta dengan rapi sejak kalimat pertama. Masuk ke bagian ketiga. Dan ini salah satu yang paling menarik. Psikologi karakter yang realistis banget. Kita bakal ngomongin emosi manusia yang kompleks. Di sini kita disuguhin perkembangan emosi yang, jujur aja, agak nyeri karena saking wajarnya. Semuanya berawal dari hal yang sangat manusiawi, rasa iri ke anak emas di keluarga. Terus, rasa iri ini dibiarin menumpuk jadi kebencian, berubah wujud jadi konspirasi, dan akhirnya meledak jadi tindakan kekerasan, yaitu pembuangan. Realistis banget prosesnya. Terus kita juga ngelihat realitas emosional yang bikin patah hati dari sosok sang ayah, Yakub. Bayangin penderitaannya kehilangan anak, diwarnai tangisan selama bertahun-tahun. Tapi yang bikin merinding, di tengah hancurnya hati itu, dia punya harapan yang benar-benar keras kepala dan tak tergoyahkan. Ini potret abadi banget soal seberapa dalam cinta seorang orang tua. Gak cuma itu, interaksi Yusuf sama istri Al-Aziz juga ngasih kita ketegangan psikologis tingkat tinggi. Ada godaan yang luar biasa berat, tekanan sosial yang masif, dan beban pilihan moral yang kompleks. Tapi justru di titik yang paling nekan ini, Yusuf nunjukin penguasaan diri yang benar-benar gila. Kejeniusan narasi ini tuh karena dia nolak banget konsep karakter hitam putih yang cuma satu dimensi.
Alih-alih ngasih sosok yang 100% baik atau murni jahat, kita malah dikasih karakter yang super manusiawi. Saudara yang bikin dosa besar tapi bisa nyesal sungguh-sungguh, ayah yang berjuang mati-matian buat sabar, dan hero yang benar-benar ngerasain beratnya godaan. Semua terasa hidup. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, titik balik dan pengampunan. Ini adalah klimaks emosionalnya. Coba posisikan diri Anda di momen ini. Setelah bertahun-tahun menderita, terjadi pergeseran kekuasaan absolut yang monumental. Sang korban yang dulu dikhianati dan dibuang, tiba-tiba memegang otoritas penuh atas orang-orang yang dulu ngancurin dia. Dia punya kemampuan mutlak buat ngebalas dendam kapan aja. Tapi luar biasanya, bukannya milih pembalasan yang berdarah-darah, resolusinya justru dibangun di atas pengampunan yang sangat radikal. Ada rekonsiliasi total dan penyembuhan keluarga di sana. Sebuah akhir cerita yang sangat menyentuh, di mana semua rasa sakit di masa lalu akhirnya nemuin makna spiritual yang mendalam. Terakhir nih, bagian kelima, gimana sih relevansi kisah ini sebagai panduan masa kini? Meskipun ceritanya udah berumur berabad-abad, percaya nggak sih kalau tema-temanya itu kerasa deket banget sama kita sekarang? Mulai dari cemburu sosial, fitnah jahat, penyalahgunaan wewenang, sampai struggle karir dan pelecehan di tempat kerja. Itu kan realitas kita banget sehari-hari. Teks ini ibarat survival guide versi modern deh pokoknya. Kisah ini ngingetin kita dengan sangat tajam. Sabar itu bukan berarti lemah. Cuma karena Anda dikhianati, bukan berarti kisah Anda selesai sampai di situ. Penderitaan jarang banget jadi garis finish. Dan seringnya, jalan menuju kesuksesan sejati itu emang panjang, berliku, dan gak ketebak sama sekali. Jadi, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan penting buat Anda bawa pulang. Lain kali Anda ngalamin ketidakadilan, dan suatu saat, roda nasib berputar naruh Anda di atas orang-orang yang pernah ngancurin Anda, apakah Anda bakal milih jalan gampang buat balas dendam, atau Anda berani milih jalan yang lebih agung menuju rekonsiliasi? Pikirin baik-baik ya. Makasih banget udah nemenin saya ngebedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.